Kita kembali lagi di hari ini ada sharing dari Study Center untuk keluarga. Hari ini kita akan membahas satu topik yang tentunya tidak kalah menarik dari minggu-minggu yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang kiat-kiat menghadapi generasi online. Kita tahu anak-anak kita semua sekarang serba online ya, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi? Tentu saja disampaikan ini hanya berupa sharing, lebih dan kurangnya mohon Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa menerima. Kami harap beberapa menit ke depan kita boleh sama-sama fokus dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Narasumber yang akan kita panggil pada hari ini tak lain adalah Ibu Iren ya. Selamat sore Ibu Iren. Ibu Iren begitu setia sekali ya menemani kita minggu demi minggu dan memang beliau juga sangat berpengalaman sekali di dalam bidangnya, dalam character building, juga dalam pendidikan untuk anak-anak remaja. Ibu Iren, bagaimana jika kita mulai presentasinya, mengingat waktu juga ya. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu rekan-rekan semua, jangan lupa untuk merename nama dengan format yang sudah ditetapkan, yaitu jika Anda dari cabang study center ya, sertakan cabangnya terlebih dahulu, lalu spasi nama. Nah, lalu Anda juga boleh sertakan ada berapa orang yang mengikuti di akhir ya dengan angka. Saya ambil contoh seperti saya ambil contoh saja mungkin dari SCGS ya atau SC Gunung Sari, lalu ada ini namanya adalah Tante Ajen gitu ya. Boleh seperti itu, juga rekan-rekan yang lain juga boleh. Nah, jadi dilihat cabang Roxy-nya yang cabang study center yang mana, ada di Roxy ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Sekian dari saya dan jangan lupa juga setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh siapkan pertanyaan, nanti disampaikan di kolom chat ya, seperti itu. Boleh disiapkan pertanyaan. Baik, Ibu Iren, kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Masih di mute ya, Ibu Iren. Oh iya, oke, maaf. Selamat sore, terima kasih Saudara Titus. Selamat sore juga Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa bertemu kembali ya. Nah, sore hari ini kita kembali sharing sama-sama, belajar sama-sama. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua jangan ragu-ragu buat teman-teman semua buat share, untuk nanya, berbagi cerita di kolom chat ya. Nah, Bapak Ibu saya izin share untuk materi kita sore hari ini dan nanti seperti biasa materi yang saya share juga bisa Bapak Ibu dapatkan nanti bisa di-share ya. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar bagaimana kiat-kiat menghadapi generasi online di era digital. Nih ya, kita merasakan bahwa era digital ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, tapi 2 tahun ini nih, terutama setahun ini, apalagi sejak pandemik, kita ngerasa bahwa akhirnya dunia online dan era digital ini kayak betul-betul kita tinggal di dalam situ gitu ya, kita tinggal di dalamnya gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, untuk teman-teman semua, saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua punya banyak sekali pengalaman, gitu ya. Pasti punya banyak pengalaman. Jadi, saya juga rindu teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yuk boleh sharing, boleh cerita, berbagi tips juga sama yang lain, ataupun mau bertanya langsung di kolom chat, ya. Nah, Bapak Ibu semua, kita akan mulai dengan beberapa poin, bagaimana kita melihat bahwa suka nggak suka, siap atau nggak siap, kita harus dipaksa masuk ke yang namanya digital era, ya. Suka nggak suka, mau kepaksa atau enggak, mau siap atau nggak siap, sistem yang ada saat ini memaksa kita harus bisa menyesuaikan diri di digital era, ya. Contoh sederhana, mungkin nggak pernah kepikir sama kita bahwa anak-anak kita akhirnya akan belajar selama setahun lebih di rumah. Belajarnya online, ya. Aplikasi Zoom seperti ini bukan dari dulu nggak ada, dari dulu udah ada. Tapi ya biasa aja, hanya sedikit dan segelintir orang yang pakai ini. Tapi akhirnya sekarang jadi booming dan semua orang akhirnya cari ini.
ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana ketika kita masuk dalam satu dunia yang dipenuhi dengan internet, digital era, semua batas-batas yang dulu kita nggak bisa tembus, sekarang tembus. Ya, Bapak Ibu teman-teman saat ini mau bisnis, mau kenalan, mau punya teman, mau jalin relasi sama orang dari negara manapun bisa. Dalam waktu yang mudah, nggak usah pergi jauh, ya. Dalam waktu yang sangat singkat. Uh, Trading bisnis ini dunia marketplace yang dulu mungkin terbatas, sekarang sudah jadi terbuka bebas gitu ya. Nah, dan kita bisa lihat, saya akan kasih beberapa data ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya akan kasih beberapa data. Kita bisa lihat bagaimana ini data yang saya ambil dari akhir tahun kemarin, di tahun 2020. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat bagaimana ini adalah data pengguna internet di Indonesia ya selama tahun 2020, terutama sejak masa pandemik, WFH, sekolah online, pembatasan pergerakan secara mobilitas live-nya gitu ya, on-site-nya. Nah, semua beralih ke dunia internet. Ya, lihat pergerakan internet, pergerakan sosial media, pergerakan e-commerce nanti kita lihat, bahkan smartphone. Ya, sekarang kalau dilihat dalam 1 tahun ke belakang, akhirnya semua provider internet berlomba-lomba memberikan promo dengan kuota yang besar dengan harga yang murah. Ya, kalau dulu kita mungkin nggak terlalu sampai harus mikirin kuota. Sekarang Bapak Ibu mungkin perlu masukin budget bulanan, betul nggak Bapak Ibu ya? Budget bulanan kuota. Baik untuk anak, baik untuk orang tua diri kita sendiri. Mau soal pekerjaan, mau soal sekolah, akhirnya kita punya budget tersendiri. Ya. Nah, dan ini adalah data yang didapatkan dari Januari 2020 sampai Desember 2020 sebetulnya. Ya, ini adalah most used social media platforms ya. Bagaimana di awal Januari 2020 YouTube masih memegang peranan utama tertinggi. Tapi di akhir 2020 sampai ke Desember yang awalnya kalau kita lihat nih ada Bapak Ibu bisa lihat ya semuanya ya, teman-temannya lihat di data ini. Instagram tadinya di peringkat keempat. Dia naik ke atas ya, di pertengahan naik ke atas, tapi di akhir 2020 kalau kita lihat ini urutan 1 2 3 keempat dari bawah aplikasi TikTok. TikTok yang dulunya hanya dipakai itu aplikasi alay, aplikasi anak-anak ABG yang alay-alay gitu ya. Tapi pergerakannya ternyata sangat cepat dalam hitungan bulan. Ya, ketika akhirnya TikTok di akhir tahun 2020 bahkan di awal tahun 2021 itu memegang peranan paling top, paling utama. Ya, bahkan kalau dulu itu hanya dipakai aplikasi untuk goyang TikTok gitu ya, dance TikTok, terus kayak apa sih informasi yang nggak penting kelihatannya gitu. Sekarang Bapak Ibu mau cari info apa? Ada semua di sana. Ya, mau ibu-ibu nih cari resep apa? Ada semua di sana. Kalau nonton YouTube lama, harus nontonnya panjang. Belum kuotanya besar banget. TikTok nyedot kuotanya kecil. Dan kita bisa masak dalam waktu yang sangat singkat. Bapak-bapak mau cari inspirasi, mau bikin apa, mau bisnis apa, mau pekerjaan apa, itu ada semua. Bahkan info terkini. Ya, ada bencana alamkah, ada kecelakaankah, ada meteor jatuhkah, atau ada apapun gitu. Bahkan pengen tahu promo flash sale atau apapun, ada di sana semua. Ya, dan aplikasi TikTok yang dulu tidak pernah dilirik oleh para brand, sekarang kalau Bapak Ibu lihat TikTok, kita nonton 1, 2, ketiga udah ada iklan, ketiga iklan, bahkan 1, 2 iklan. Terus seperti itu. Semua brand melirik TikTok. Ya, bahkan TikTok ini menjadi satu sosial media yang cukup tinggi mengalahkan Instagram. Kita lihat bagaimana pergerakan sosial media ini begitu cepat, ya. Dan anak-anak kita ada di sana, ya. Kalau mau ditanya, anak-anak kecil, kalau saya lihat amazed banget Bapak Ibu ya, anak-anak kecil usia di bawah 5 tahun dia hafal bukan lagu-lagu zaman kita dulu lagi kecil nyanyi lagu apa? Balonku ada 5, enggak, dia nggak tahu. Dia taunya lagu-lagu TikTok. Kalau dia dengar lagu TikTok dia bisa. Bahkan dia bisa goyangnya sama persis gitu.
Ya, pertanyaan saya, Bapak Ibu punya nggak aplikasi TikTok? Pernah lihat nggak? Atau Bapak Ibu coba, ah itu buat anak muda gitu ya, cuma buat anak-anak, jangan salah Bapak Ibu ya, kita bisa dapat banyak informasi di sana. Saya termasuk orang yang dulu ketika anak saya lihat TikTok, ngapain sih lihat kayak gituan, kayak ah alay-alay kayak gitu, gitu ya. Terus banyak yang nggak bener di situ. Ketika akhirnya saya belajar, saya pun harus belajar, saya akhirnya lihat, saya download, saya pun akhirnya jadi tiap hari karena di pekerjaan saya sebagai PR, saya pun harus tahu di situ. Akhirnya setiap hari punya schedule, saya harus cek juga di situ gimana perkembangannya. Ya, dan apa yang harus saya lakukan di dunia pekerjaan saya pun nggak bisa lepas dari dunia sosial media. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang harus kita tahu bahwa anak kita ada di dalam sosial media seperti ini. Ya, bagaimana informasi dengan sangat cepat ada di tangan mereka dalam waktu hitungan detik. Ya, kemudian e-commerce. Sekarang coba saya tanya ya, ibu-ibu bahkan bapak-bapak sekarang sih ya, teman-teman semua. Berapa banyak sih yang masih belanjanya offline gitu ya? Maksudnya ke pasar dan lain-lain, mungkin masih, tapi bukankah kita jadi dikit-dikit cek toko sebelah? Maksudnya cek toko sebelah apa? Ketika kita datang ke supermarket, terus kita lihat barang, atau kita datang ke mall, terus kita lihat barang harganya segini, mereknya ini. Sebentar, cek dulu di Shopee. Wah, di Shopee harganya setengahnya ini, ngapain aku beli di sana? Aku beli di Shopee aja gitu. Ya, Bapak Ibu, dulu Tokopedia itu memegang nomor satu penjualan online. Ya, bahkan itu disusul oleh Bukalapak dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sangat cepat, Shopee memegang peranan utama pertama sekarang sebagai e-commerce nomor satu di Indonesia. Dan penjualannya wow luar biasa. Sekarang mau cari apa di Shopee ada gitu ya. Mau cari sabun, mau cari shampoo, cari apapun ada di sana. Bahkan sejak masa pandemi ketika orang-orang ada di rumah, semua belanjanya pindah ke online karena takut belanja onsite. Ya, kalau dulu misalnya brand besar gitu ya, brand besar kita nggak bisa nyampe ke sana. Kita nggak bisa beli langsung ke pabriknya. Hari ini kita bisa langsung beli ke pabriknya. Official Unilever, official P&G, official apa? Samsung dulu kita nggak bisa langsung beli ke pabrik Samsung. Sekarang bisa. Apapun kita bisa langsung beli ke pembuat langsung. Bahkan Bapak Ibu semua yang punya usaha apapun di rumah, kita lihat pergerakan UMKM di masa pandemik yang dibilang orang ekonomi semuanya turun. Kata siapa? UMKM justru naiknya luar biasa. Ya, banyak orang yang buka bisnis baru dan melesat berhasil luar biasa. Nah, anak-anak kita ada juga di dalam sana. Ya, dan udah nggak aneh sekarang kalau kita lihat ada anak-anak yang bisa gini, "Mah, isiin Shopee Pay aku dong," gitu, "aku mau belanja," gitu, ya. Atau dikit-dikit, "Mah, ini apa, OVO dong, isiin dong," gitu ya. Atau GoPay dong, isiin dong, mau belanja beli ini, beli itu, semuanya pakai e-money. Ya, kita ada dan terjebak di dalam dunia online. Ya, dan kita bisa lihat perubahan-perubahan ini, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Lihat, tahun 1984 seperti ini nih kalau acara kumpul keluarga. Kalau sekarang acara kumpul keluarga begini. Ya, ya semuanya pegang gadget ya. Kemudian lihat, ngumpul zaman old sama ngumpul zaman now. Itu beda jauh ya. Benar-benar gadget itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Nah, kemudian ini lihat, foto keluarga zaman dulu sama foto keluarga zaman sekarang. Ya, semuanya berubah. Nah, Bapak Ibu, kalau gitu kita akan bahas bagaimana ada 6 generasi yang ada sekarang ini, ya. Bapak Ibu boleh sambil cek, Bapak Ibu lagi ada di usia yang mana nih, di generasi yang mana ya. Yuk kita lihat sama-sama. Mulai dari generasi tradisionalis tahun 22 sampai tahun 45 ini kelahirannya. Ya. Ini mungkin waduh udah zamannya udah dulu banget mungkin ya, ayah ibunya Bapak Ibu sekalian mungkin ya atau kakek nenek ya. Terus kemudian tahap baby boomers tahun 46 sampai 64. Nah, ini juga mungkin ada di tahap orang tua kita nih ya. Kemudian generasi X. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang di sini yang kelahiran tahun 65 sampai tahun 80. Kemudian masuk generasi milenial.
Nah, generasi milenial itu tahun kelahiran 81 sampai 96. Ya, jadi generasi yang lahir setelah 96 itu udah bukan generasi milenial, tapi generasi Z ya. Itu dari tahun 96 sampai 2010. Nah, dan satu lagi adalah generasi Alpha. Wow, ini adalah generasi yang sangat sangat cepat. Ya, generasi Alpha tahun 2010 sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu ada di tahap generasi yang mana? Dan anak-anak Bapak Ibu ada di generasi yang mana? Lihat perbedaan gap-nya melewati berapa generasi, ya. Coba perhatikan dengan baik ya. Ada berapa generasi yang mungkin antar gap-nya gitu ya. Mungkin melewati satu generasi atau mungkin dua generasi kah? Ya. Nah, dan lihat mulai dari generasi milenial bahkan generasi Z dan generasi Alpha, generasi Z dan Alpha ini adalah generasi yang lahir dengan gizi yang luar biasa dan perkembangan syaraf otak yang sangat cepat. Bahkan berdasarkan riset, 1.000.000 kali lebih cepat dibandingkan angkatan kita dulu. Ya, jadi mereka dapat menangkap, memahami apapun dengan sangat cepat. Ya, kemampuan otak mereka itu jauh banget luar biasa kemampuannya dibanding kita dulu, ya. Nah, kalau gitu gimana caranya kita menghadapi next generation ini? Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu nggak usah open mic, tapi Bapak Ibu coba diskusi di rumah ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu, dari logo-logo yang saya keluarin di sini, sebagian kecil, ada nggak yang logo-logonya Bapak Ibu nggak tahu? Bapak Ibu boleh lihat, ya. Di sebelah kiri saya kasih tulisan WhatsApp, Facebook, berbagai jenis games, TikTok, Instagram, Clubhouse, dan YouTube. Ini saya kasih beberapa logo, ada logonya games, ada logonya sosial media juga. Ya, Bapak Ibu coba cek berapa banyak aplikasi ini ada di handphone Bapak Ibu. Ada berapa banyak aplikasi ini di handphone anak-anak Bapak Ibu semua, teman-teman. Aplikasi mana yang Bapak Ibu setiap hari nggak bisa enggak pasti pakai itu. Pasti buka aplikasi ini. Dan aplikasi mana yang Bapak Ibu nggak pernah tahu ini ada aplikasi kayak gini. Nah, ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu udah notice ya. Udah notice di beberapa hal ini. Oke. Nah, kalau gitu berikutnya adalah bagaimana kita lihat saat ini Bapak Ibu mau chat, mau telepon sama orang dari penjuru dunia manapun bisa. WhatsApp itu luar biasa. Ini satu hal yang saya nggak masukin adalah Telegram. Telegram ini lebih canggih daripada WhatsApp. Ya, hari ini udah banyak orang yang pakai Telegram. Dan di luar negeri udah makin sedikit orang yang pakai WhatsApp. Rata-rata orang pindah ke Telegram karena bisa share dokumen, film atau apapun lebih besar ya kuotanya. Dan anak-anak kita pun sudah banyak yang pakai Telegram. Ya. Nah, dan mereka bisa terkoneksi dengan bagian dunia manapun. Coba Bapak Ibu lihat yang anak-anaknya main game online. Mereka main game online nggak selalu sama temennya. Teman-teman mereka tuh bisa dari negara-negara lain gitu. Ya, bahkan anak zaman sekarang itu bisa punya blog. Ya, kalau dulu mungkin artis gitu ya, atau dia speaker gitu ya, pembicara, atau dia siapa gitu, tokoh. Sekarang enggak, siapapun bisa kok bikin blog. Ya, Google membuka itu untuk semua orang bisa mengekspresikan dirinya. Ya, jadi ini kita bisa lihat nih ada papahnya nanya, gimana sekolahnya hari ini? Oh, Bapak bisa baca tuh di blog aku hari ini gitu. Ya, semua orang seluruh dunia tahu dan anak-anak sekarang tuh senang curhat. Dikit-dikit posting, dikit-dikit posting. Ribut sama temennya posting, bete sama orang tuanya posting, apapun di post gitu. Ya. Nah, dan kita perlu lihat ada pergeseran yang sangat jauh luar biasa. Nah, saya mengutip perkataan Mitch Joel dari bukunya yaitu Control Alt Del. Bapak Ibu saya pengen tanya, kalau Bapak Ibu pencet Control Alt Del di komputer, apa yang terjadi? Kehapus yang sebelumnya, betul? Nah, kereset ulang, betul? Nah, inilah yang saya mau ajak, yuk kita sama-sama belajar. Kadang-kadang kita jadi orang tua ngerasa bahwa diri kita udah paling tahu, paling pintar, paling ngerti, paling paham, paling pintar luar biasa akan semua hal. Kita lupa bahwa ada hal-hal yang kita nggak tahu. Kita lupa
bahwa di zaman dulu kita tahu hal itu. Tapi di zaman sekarang, hal itu udah nggak eksis gitu. Hal itu udah nggak inline, udah nggak relate ya dengan zamannya anak-anak kita sekarang. Jadi kalau kita ngerasa bahwa dulu juga dunianya udah nggak sama gitu. Ya, ketika anak-anak kita ngerasa bahwa dia dengan problem sosialnya dia bersama dengan teman-teman atau problem dia di sekolah dengan urusan sekolahnya online-nya dan apapun itu tugas-tugas online-nya dan kita masih ngomongnya dulu itu jadi nggak match. Orang tua hidup di zaman dulu, anaknya hidup di zaman sekarang. Itulah yang membuat anak kita jadi males ngobrol sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak hidup di zaman sekarang. Ya, orang tuanya nggak ngerti, diajak ngobrol apapun nggak nyambung. Dulu ketika saya masih ada di sekolah, ketika saya jadi konselor anak-anak di sekolah, banyak anak-anak yang malas ngobrol sama orang tua. Kenapa? Karena nggak nyambung ngobrolnya, Miss. Gitu. Karena saya cerita ini, mama nggak ngerti. Saya cerita itu, si papa nggak tahu. Jadi nggak nyambung, males ngobrol di rumah. Nggak nyambung ngobrolannya. Nah, Bapak Ibu, yuk. Sebelum saya masuk ke dalam tips bagaimana menghadapi anak-anak kita, ini adalah satu hal yang kita perlu miliki. Ya, yaitu control alt del. Oke ya? Nah, dan kita masuk ke intinya. Kalau gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi generasi online? Cukup jawabannya 3K. Ya, Bapak Ibu boleh note. Saya yakin nggak di note juga pasti ingat. 3K, simple things. Apa 3K ini? Yuk kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah koneksi. Bapak Ibu, kalau kita, apa pentingnya koneksi? Ini kita join Zoom, kalau koneksi kita nggak bagus, sinyal kita nggak bagus, bisa nggak kita bisa ngikutin webinar ini dengan baik? Nggak bisa. Sinyalnya putus-putus, ini suaranya putus-putus gitu. Jadi nggak paham apa yang diomongin. Koneksi itu penting. Kita telepon, halo, nggak kedengeran suaranya. Coba cek sinyalnya gitu. Ya, koneksi ini penting. Hari ini koneksi kita sama anak kita juga penting. Pertanyaannya, yuk kita cek sama-sama 3 hal dalam hubungan kita dengan anak. Pertama, seberapa kenal kita sama anak kita. Kita ngerasa kita orang yang paling tahu. Kita orang yang paling kenal dari anak kita sekecil ini sampai sekarang udah gede gitu. Kita ngerasa kita kenal semuanya. Coba cek. Coba cross check. Benarkah kita betul-betul kenal siapa anak kita? Yang kedua, siapa kita di mata anak kita? Kalau anak kita ditanya, buat kamu, mami itu siapa sih? Ya mami lah orang tua. Berarti tandanya peranan kita belum sedip itu. Tapi kalau sampai anak kita bisa bilang, buat kamu siapa sih mami? Wah, tempat curhat aku lah mami mah. Orang yang bisa banget aku percaya. Aku kalau ada apa-apa, aku kalau ada kesulitan, ada apa-apa, pasti cari mami. Mami orang yang bisa jaga rahasia. Wow. Ya, tandanya hubungan kita bukan cuma sekedar orang tua sama anak. Kita udah upgrade berarti tandanya hubungan kita udah naik level. Ya, coba cek 2 hal ini. Hal yang berikutnya, seberapa sering kita komunikasi 2 arah. Ingat ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya, yang namanya komunikasi itu bukan satu arah kayak saya sekarang. Kalau kayak saya sekarang ini kayak lagi presentasi, saya lagi kayak preaching gitu, kayak lagi ceramah gitu ya. Kalau komunikasi itu 2 arah. Dia ngomong, saya ngomong. Ya, dia ngomong, saya dengar, saya ngomong, dia dengar. Saling berinteraksi. Berapa sering sih? Dalam 1 hari berapa banyak kita ngobrol? Kadang-kadang nih godaannya ya saya ngaku dosa sendiri. Yang namanya mamah-mamah, ngomongnya banyak. Dari bangun tidur sampai tutup mata. Bener nggak? Ya, kalau nanti nih apalagi anak kita udah mulai sekolah lagi offline. Ya, sekolah lagi di onsite di sekolahnya. Begitu bangun tidur itu kayak udah "Hei cepet bangun, cepet mandi, cepet makan, ininya udah belum, ini ngomong terus gitu." Ya, dan saya sering banget menemui dulu murid-murid saya, mereka tuh sampai ngomong gini, "Aduh, kalau udah sampai di sekolah ya, kayak dingin nih kuping. Pusing dari bangun, si mami ngomong nggak berhenti. Kayak Indomaret Point," kata mereka. Ya, 24 jam ngomong, nanti pulang nih ya, wah ngomong lagi panjang lebar. Susah mau ngobrol juga. Ngomong baru sekata, udah dikomentarin 1000 kata. Ya. Nah, pertanyaannya, yuk Bapak Ibu cek
Berapa sering kita komunikasi sama anak kita, ya. Dan yang terakhir adalah, sudahkah kita berdiskusi dan membuat komitmen bersama? Bapak Ibu, kita perlu sadari bahwa kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, betul? Ya, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan apapun itu, ya. Kita harus sadari bahwa posisi kita sama mereka sama kok, nggak jauh beda, dua-duanya perlu ini, ya. Kalau gitu gimana caranya kita bisa diskusi dan bikin komitmen bersama? Jangan pernah kasih peraturan yang kita sendiri tidak pernah bisa mengikutinya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, yuk, berapa banyak sih kita sering diskusi sama mereka? Kita bikin rule sama-sama, kita bikin komitmen sama-sama, berapa banyak? Ya. Nah, dan diskusi ini nggak akan terjadi kalau poin nomor 2, poin nomor 1-nya belum lewat. Oke? K yang kedua adalah kerendahan hati. Nah, kita perlu menyadari bahwa satu, banyak hal yang kita nggak pahami di dunia generasi anak-anak kita. Generasi kita dengan generasi dia jauh berbeda, Bapak Ibu. Ya, dan jangan pernah bawa anak kita ke dunia kita. Kita pernah jadi anak-anak. Anak-anak belum ada di dunia kita. Ya. Jadi dengan rendah hati kita perlu masuk ke dunia mereka, belajar dan menyadari dan mengakui bahwa ada hal yang kita nggak paham. Ya, jangan pernah ngerasa gengsi untuk ngomong bahwa saya nggak ngerti. Mama nggak ngerti, mama nggak tahu kayak gini gimana, Dek. Coba ajarin. Ya, dan kita perlu lihat perbedaan zaman ini yang menuntut kita untuk bisa update dan upgrade. Ya, ini dua hal, update dan upgrade. Update untuk tahu hal-hal terbaru. Bukankah di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, di dunia marketplace, di dunia kita sehari-hari pun kita harus update. Kenapa kita nggak update juga sama anak kita? Ya, upgrade. Bukankah kita juga sebagai manusia yang hidup perlu terus bertumbuh, perlu terus menambah skill, perlu terus menambah informasi. Ya, nah perbedaan zaman ini yang membuat kita mau nggak mau kita harus belajar. Dengan rendah hati kita belajar. Ya, dan poin kerendahan hati serta keterbukaan yang membuat anak kita menjadi lebih respect sama orang tuanya. Ya, saya belajar bahwa saya perlu ngomong dengan nggak malu, bahwa saya bilang gini ke anak saya, mama nggak ngerti. Anak saya namanya Andrew, jadi saya suka panggil, Andrew, mami nggak ngerti, ini gimana sih nggak ngerti, coba ajarin gitu. Ya, kadang-kadang ketika pelajaran sekolahnya saya lihat, aduh susah banget sih, mami nggak ngerti itu, gitu. Nggak perlu malu kita ngomong nggak ngerti, ya, karena nggak ada orang yang bisa ngerti semuanya, betul nggak? Ya, dan ini pun akan membuat anak kita melihat bahwa, oh, orang tua saya tuh bukan orang tua yang serba tahu ya, dan mereka hebat ya, bisa dengan rendah hati mengakui bahwa ada hal yang mereka nggak tahu dan mereka mau belajar dari saya. Keterbukaan dan kerendahan hati ini yang membuat dia respect sama orang tuanya. Dan dengan sendirinya dia akan menghargai, bahkan dia akan belajar juga untuk bertanya sama kita. Ya, dan yang terakhir adalah K yang ketiga, yaitu keteladanan. Bapak Ibu lihat di gambar di sebelah kanan, bagaimana anak dari yang paling kecil sampai ke papahnya itu pegang gadget semuanya. Ya, sadari bahwa kebiasaan anak-anak kita yang nggak bisa lepas dari gadget karena dia melihat contoh orang tuanya. Ya, Bapak Ibu, hal yang sederhana. Dulu ketika saya masih ada di sekolah, saya sering kali melihat karena sekolah tempat saya bekerja dulu sebagai konselor, itu sekolahnya punya dari TK, SD, SMP, SMA. Terus saya disadarkan sama perkataan salah satu murid saya gitu ya. Ketika itu kita lagi di lapangan, saya lagi ngobrol sama mereka, terus ada salah satu murid ngomong gini, Miss lihat deh, tuh anaknya kan tadi susah makan ya, susah makan karena anaknya jalan-jalan terus. Terus lihat-lihat, tuh disuruh duduk, udah duduk, dikasih handphone sama mamahnya suruh nonton YouTube. Tuh kan jadi anaknya diem, terus anaknya akhirnya mau makan. Lihat nggak Miss, dari kecil yang ngenalin handphone pertama kali siapa? Kan orang tuanya, bener nggak? Terus nanti ya anehnya udah dari kecil mamahnya yang suruh nonton YouTube biar anaknya duduk diem, biar anaknya nggak lari-lari, biar anaknya makannya bener. Terus nanti udah makin gede anaknya akhirnya terjebak, akhirnya main gadget terus, dimarah-marahin. Kamu tuh main gadget aja terus. Yang ngenalin gadget pertama siapa? Ketika murid saya ngomong kayak gitu, saya sadar. Iya juga ya. Ya, bukankah kebiasaan dia kita juga yang nanam awalnya?
Anak kita kenal ini pertama kali dari siapa? Dari kita. Bukankah kita yang dulu pertama kali ngenalin itu dengan alasan supaya anaknya diem, supaya anaknya makannya lebih benar? Ya, kalau gitu kita nggak boleh salahin dia. Yang benar adalah bagaimana kita belajar mengatur waktu diri kita sendiri untuk pakai gadget, sehingga anak kita pun melihat bahwa kok seenaknya banget ya jadi orang tua, enak ya nyuruh-nyuruh anaknya nggak pegang gadget, sedangkan orang tuanya main gadget terus gitu. Ya, nah dan yang kedua anak-anak adalah peniru ulung. Jadi dia akan melihat dan melakukan hal yang sama persis seperti yang kita lakukan. Dan ingat sekali lagi ya Bapak Ibu, teman-teman, tindakan kita berbicara lebih keras daripada suara kita. Jadi kalau contohnya, saya meng-encourage ya, menghimbau teman-teman semua, walaupun saya pun sampai hari ini masih ada gagalnya dan sering kali diingetin. Kita perlu belajar buat bikin namanya stop, bukan hanya stop gadget, tapi kita bisa bilang detox gadget gitu ya. 1 hari 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Kalau belum bisa 1 jam, 30 menit aja. Oke, kita bikin komitmen sama-sama ya. Misalnya, tiap jam 7 malam sampai setengah 8, jamnya kita makan malam, nggak ada yang pegang handphone. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Supaya bukan keputusannya mama doang nih atau papa doang nih. Nah, biarin anak-anak kasih pendapat. Ketika mereka kasih keputusan, oke, setuju mah. Tiap malam ya, jam 7 sampai setengah 8 ya. Oke. Keputusan bersama ya, deal ya. Deal. Oke, seluruh keluarga deal. Oke. Nah, setelah deal, berjalan, coba lihat. Ya, coba evaluasi. Bisa nggak kita komit sama keputusan yang kita buat bersama-sama? Bukan hanya anak kita, tapi kita sendiri juga. Saya seringkali gagal, Bapak Ibu, saya mengakui. Ya, ketika jam 7, waktunya kita semua lagi mau makan, terus tiba-tiba handphonenya bunyi. Dan saya harus lihat, dan itu pasti kerjaan. Itu biasanya anak saya udah gini. Kalau nggak salah kan aturannya jam 7 tuh nggak lihat handphone ya. Gitu. Ya. Nah, di situ saya harus belajar rendah hati dan teladan. Oh iya, maaf. Ya, harus saya sadar bahwa saya salah dan saya harus belajar untuk ngomong minta maaf. Kadang-kadang saya juga alasan dulu yang keluar, ya. Tapi ini kan kerjaan, bukan main game, enggak, kerjaan. Kan lagi itu komitmennya apapun, tanpa ada alasan apapun. Nah, saya belajar untuk akhirnya saya komitmen. Kembali sama peraturan yang dibuat bersama. Susah nggak Bapak Ibu? Susah. Ya, tapi percaya namanya ketika satu keluarga, anak saling ngingetin, bukan hanya kita orang tua ngingetin ke anak, ketika anak ngingetin kita bisa rendah hati, terima, wow, ini bisa berjalan dengan baik. Ya, oke. Nah, dan sebelum ke sini, satu lagi Bapak Ibu. Cobalah ciptakan satu kondisi di mana kita bisa main bareng sama anak atau lakuin kegiatan apapun bareng anak supaya dia lepas dari gadget. Ya, contoh kenapa kalau tiap weekend anaknya udah nggak sekolah akhirnya main game. Habis mau ngapain lagi? Ya, orang tuanya sibuk, anaknya ya mau ngapain lagi kalau nggak lihat handphone. Nah, berarti kita perlu siapkan satu schedule untuk ketika dia nggak pegang handphone, terus saya harus ngapain? Nah, yuk kita siapin sama-sama satu kegiatan. Ya. Nah, dan terakhir Bapak Ibu, saya ambil dari satu ayat. Ya, Bapak Ibu semua boleh lihat ini Amsal 22 ayat 6. Saya bacain bahasa Indonesianya ya, Bapak Ibu ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, Bapak Ibu, saya yakin semua orang tua pengen membimbing anaknya ke jalan yang benar. Ya, sekalipun di era online seperti ini dengan informasi yang sangat cepat dia terima. Tapi ketika anak kita berada di jalan yang benar, segala informasi yang semrawut dan apapun tidak akan mempengaruhi dia. Ya. Nah, tapi saya kasih perkataan berikutnya. Bapak Ibu, train up a child in the way he should go. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Yes, betul. Tapi be sure you go that way yourself. Tapi pastikan bahwa kita pun ada di jalan itu. Jangan pernah nyuruh anak kita untuk stop gadget kalau kita masih pegang gadget.
Ya, jangan pernah nyuruh anak kita, "Yuk kamu pergi ke gereja ya, kamu ibadah yang benar ya." Kalau mamahnya, papahnya nggak ibadah yang benar. "Yuk kamu baca Alkitab, kamu doa." Kalau mama papanya nggak doa, mama papanya nggak baca Alkitab, anak ini nggak akan pernah bisa jalan. Ya, stop pegang gadget, sekarang waktunya doa. Tapi papa mamahnya masih pegang gadget. Susah. Ya, oke. Nah, jadi saudari, yuk kita belajar sama-sama, kita diskusi sama-sama, dan jangan khawatir. Di study center ini kita nggak sendirian. Kita punya teman-teman, kita punya saudara-saudari di sini yang bisa bantu kita untuk ingetin lagi, semangat lagi, ya, saling kasih tips, saling kasih penguatan. Oke, nah dan ini adalah board discussion untuk nanti Bapak Ibu ketika masuk breakout room, ya. Bapak Ibu kita bisa discuss sama-sama, kita bisa curhat sama-sama. Hal apa sih yang jadi kesulitan kita untuk menetapkan adanya waktu stop gadget di rumah? Ya, jadi kalau di rumah Bapak Ibu saat ini belum ada, nah yuk kita misalnya mau komitmen nih bikin ada waktu stop gadget. Oke, apa yang jadi kesulitannya? Mungkin nanti satu sama lain bisa saling kasih solusi, kasih tips juga. Ya, dan yang kedua adalah dari 3K tadi, koneksi, kerendahan hati, keteladanan, yang mana yang paling sulit rasanya untuk Bapak Ibu lakukan di rumah dan apa sebabnya? Ya, jadi Bapak Ibu bisa screenshot board discussion ini untuk nanti bahan kita diskusi sama-sama. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Saudara Titus. Terima kasih untuk Ibu Irin ya, untuk kesempatannya yang ada. Sangat baik sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Bapak Ibu yang belum mengirimkan pertanyaannya masih terbuka untuk kita masih bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya boleh memberikan beberapa penekanan tadi yang sudah disampaikan ya oleh Ibu Irin tentunya. Sangat baik sekali bahwa di dalam kehidupan kita ya memang tidak ada habisnya ya kita ini belajar gitu. Nah, kalau tadi saya sangat suka sekali di akhir ya dikatakan 3 itu ada koneksi, kerendahan hati dan keteladanan. Ya tentu saja perihal koneksi pasti berkaitan dengan percakapan kita ya dengan anak-anak yang ada ya. Kita kan pasti bercakap-cakap dengan anak ya, perlu membangun satu relationship atau hubungan dengan anak kita. Lalu yang kedua juga rendah hati ya, kita perlu up to date ya dengan zaman berapa yang sudah terlewat ya. Saya lihat saya juga sudah terlewat gitu zamannya. Tentu perlu update juga ini bersama anak-anak remaja juga. Lalu yang terakhir juga teladan. Lebih banyak teman online yang banyak mempengaruhi sedemikian. Bagaimana menghadapi anak yang demikian, Ibu Irin? Silakan, Ibu Irin. Oke, ya terima kasih Saudara Titus. Ya jadi ketika kita lihat kalau anak-anak udah usianya mulai pra-remaja, usia pra-remaja ini sekarang udah bukan lagi usia SMP ya, tapi sejak usia anak kita udah mulai kelas 5, kelas 6 gitu ya, usia umur 11, bahkan 10 gitu ya, 12. Nah, memang lingkungan dia udah bukan lagi hanya di rumah, tapi dia sudah lingkungannya sudah mencari lingkungan yang lain ya. Dan entah dia ketemu di mabar ya, Bapak Ibu teman-teman tahu istilah mabar ya, main bareng gitu ya. Entah dia main online di mana gitu ya, ketemu sama teman dari mana, kita nggak tahu. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, teman-teman semua, walaupun sulit ya, Bapak Ibu saya mendorong Bapak Ibu teman-teman perlu belajar. Belajar game yang anak kita mainkan. Mungkin kita nggak suka, mungkin kita nggak ngerti-ngerti dan nggak bisa-bisa. Tapi dari situ kita akan tahu, oh teman-teman anak saya tuh kayak gini ya. Gitu ya, saya pernah main Bapak Ibu ya, Among Us, Mobile Legend, PUBG gitu ya sama anak saya. Bahkan dulu ketika saya ada di sekolah juga saya jadi teman mainnya anak-anak murid-murid saya gitu. Dan akhirnya saya jadi tahu, ya ampun itu teman kamu ngomongnya nit
nit gitu ya, dikit-dikit nit gitu ya. Aduh ya ampun gitu, iya emang kayak gitu. Aduh ya ampun kamu, aduh pinter banget ya anak mami mah nggak gitu ya, ya, ya jangan sampai kayak begitu gitu ya. Kayak main lagi, main lagi, main lagi. Nah jadi ketika lagi main tuh saya akhirnya jadi tahu, oh temennya ada yang ngomong kayak gini, temennya ada yang ngomong kayak gini. Saya bisa nanya, kamu paham nggak itu yang lagi diomongin tuh ngomong apa gitu? Oh iya itu ngomongin gini 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 gini. Oh gitu. Nah akhirnya jadi saya tahu dunia dia. Bapak Ibu kita nggak bisa tahu dunia anak kita kalau kitanya nggak ada di situ gitu. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana pergaulan dia, bagaimana omongan teman-teman online-nya, bagaimana teman-teman sehari-harinya dia chat, dia sosial media atau dia main game, mau nggak mau Bapak Ibu, walaupun suka nggak suka kita harus ada di situ gitu. Ya. Dan contoh hal sederhana, kenapa anak-anak terbuka sekali ya sama kakak-kakak dari study center gitu. Atau kenapa anak-anak banyak sekali terbuka dengan kakak-kakak pembimbingnya gitu. Karena salah satunya kakak-kakak ini belajar gitu, belajar apa yang anak-anak ini lagi lakukan, apa yang anak-anak ini di dunianya mereka gitu. Akhirnya jadi omongannya nyambung. Dan anak-anak ini nggak ngerasa dihakimi. Kadang-kadang anak-anak males cerita sama orang tua karena judgment. Ya, nah jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar sama-sama, walaupun nggak bisa, nggak apa-apa Bapak Ibu, ya kayak saya main PUBG, saya main PUBG bodoh banget bener, ya nggak bisa-bisa, mati lagi gitu ya. Tapi akhirnya dari situ si anak saya teman-temannya tuh bisa coba mama kamu belajar dulu di training gitu ya. Tapi akhirnya saya jadi tahu gitu bagaimana dia, bagaimana teman-temannya. Ya, dan dari situ saya bisa ngobrol gitu sama mereka. Mereka jadi curhat lah, ada mama cerita curhat mamanya, curhat kondisi di rumahnya gitu ya. Ya dan saya jadi belajar buat yuk kasih pandangan dia tentang keluarga, kondisi keluarga gitu. Nah, Bapak Ibu, jadilah orang tua yang memang jadi temannya anak-anak kita. Sehingga di saat dia ada apapun, dia mencari kita gitu. Ya, agak sulit kalau kita nggak ada di dunia mereka, kita pengen merubah sesuatu yang supaya dia nggak ke-influence gitu, nggak kepengaruh sama teman-temannya susah. Karena memang usia dia ada di situ. Ya, yang satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah ya perkuat dia supaya dia ada di jalan yang benar gitu. Tapi kitanya nggak boleh ada jauh, kitanya juga perlu ada di dalam dunianya dia. Gitu, Saudara Titus ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan gadget? Ini tentu saja kebutuhan penggunaan gadgetnya ya, supaya tidak ketinggalan zaman, namun tetap bijak menggunakan gadget di situasi yang mengharuskan stay at home ini. Jadi bagaimana nih penggunaan tentang gadgetnya ini ya? Oke, ya Bapak Ibu saya juga mengakui bahwa pekerjaan saya banyak di sini gitu, banyak di handphone ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga banyak keperluan, banyak hal-hal yang penting juga di handphone. Apalagi anak-anak kita semua tugasnya sekolahnya semua di handphone. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatur waktu. Ya balik lagi di sana. Jadi kadang-kadang kita pakai handphone sampai nggak ada batas. Ya kita perlu atur schedule. Jadi Bapak Ibu, hal ini bukan hal yang mudah, tapi saya juga belajar gitu ya. Saya sama anak saya belajar di rumah juga. Bagaimana ketika, oke, selesai belajar online, terus mau apa dulu nih? Nah, itu kita perlu bikin schedule. Buat dia dan buat diri saya juga. Kalau saya sepulang kerja, selesai makan segala macam, mau ngapain? Oh, mau main game. Oke, kalau gitu kita main game berapa lama? 1 jam. Oke, main game 1 jam. Lihat sosmed 1 jam. Oke, berarti 2 jam ya. Oke, setelah itu berarti waktunya doa, waktunya baca Alkitab, tidur ya. Oke ya, komit ya. Nah, yang penting itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi ketika ada 2 jam waktu untuk mau main game, mau nonton sosmed, mau ngurusin kerjaan, yang penting komitmen ini ada. Nah, kadang-kadang sulitnya membangun komitmen karena kita sendirinya nggak komit. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita bijaksana mengatur waktu kita untuk pakai gadget, nggak bisa sendirian. Menurut saya keluarga ini adalah teman, adalah partner yang paling luar biasa untuk membantu saya menjadi bijaksana, berhenti pegang gadget. Ya, entah anak saya, entah suami saya juga itu mengingatkan saya gitu. Jadi Bapak Ibu, salah satunya yang paling gampang adalah yuk kita bikin schedule. Ya, bikin schedule kapan kita harus stop gadget, kapan kita boleh pakai gadget.
Nah, ini schedule-nya yuk kita bikin sama-sama sama anak kita supaya dia pun belajar. Saya juga belajar gitu. Orang tua belajar, dia belajar. Jadi anak kita juga nggak merasa bahwa orang tuanya cuma ngomong jangan main gadget aja atuh gitu ya. Tapi yuk kita belajar sama-sama menjadi bijaksana pakai gadget kita. Seperti itu sebetulnya. Baik, satu lagi ini terakhir. Apakah efektif jika memberikan peringatan atau menakut-nakuti anak-anak bagaimana bahaya terlalu lama main gadget? Apakah akan memberikan efek jera? Mungkin seperti contoh, nanti minusnya tambah loh, ya. Lalu atau itu radiasi nggak baik buat otak ya. Mungkin biasa seperti itu ya. Mungkin. Nah, apakah bagaimana tanggapannya Saudari Irin? Ya, Bapak Ibu teman-teman, anak-anak kita tahu itu nggak dari kita pun dia tahu di sekolah sebetulnya gitu, ya. Dan itu memang nggak efektif jadinya. Anak kita tahu kok kalau udah banyak lama nonton, lihat handphone, lihat laptop, dia tahu gitu. Minusnya jadi nambah. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau kita ngomong, kita ajarin dia soal konsekuensi ya. Jadi kamu tahu kan ya kalau pakai gadget sekian lama kamu bisa minus, terus pakai kacamata kayak gini gitu ya. Ya itu konsekuensi yang kamu harus pilih, yang harus kamu tanggung juga kalau pilihan kamu seperti itu. Satu lagi bahkan bukan hanya radiasi dan minus. Satu lagi memang gadget ini ketika orang main game atau bahkan bahaya pornografi, ini kan di otak kita ini ada satu bagian di mana syaraf otak kita ini begitu melihat sesuatu yang menyenangkan, entah itu game, apalagi pornografi, itu akan men-trigger satu bagian otak ini tuh sama seperti orang makan narkoba, Bapak Ibu. Ya, jadi makanya kenapa bisa ada orang yang kecanduan, karena itu men-trigger saraf otak yang sama, part otak yang sama. Nah, apakah anak-anak diajarkan seperti itu nggak? Saya melihat banyak sekali bahkan pelajaran di biologi yang ngomongin ketika belajar otak itu ada bagian itu. Ya, tapi apakah anak-anaknya juga jadi berhenti? Enggak, Bapak Ibu. Ya, jadi salah satu caranya adalah ketika anak kita ditakut-takutin seperti itu, anak-anak zaman sekarang ini generasi Alpha dan generasi Z tuh nggak bisa lihat sesuatu yang buktinya enggak gitu. Dia nggak bisa lihat yang instan gitu, Bapak Ibu. Ya kalau yang instan yang nggak kejadian, ya berarti enggak dong. Itu cuma nakut-nakutin doang gitu. Nah, tapi Bapak Ibu ketika kita singgungnya dari sisi yang lain, di-encourage dari sisi positif. Soal, yuk kita bikin schedule, kita belajar bertanggung jawab. Ya, belajar managing waktu, manage waktu. Kalau enggak kita akhirnya habis waktu dengan ini aja. Kita nggak bisa nambah apapun. Nah, itu lebih di-encourage dari sisi positif. Ya, betul nggak Bapak Ibu ya? Dari sisi positif bagaimana kita belajar taat, komitmen, tanggung jawab, time management. Nah, ini anak-anak akan lebih belajar bahwa, oh iya juga ya, gitu. Ketika kamu main game sampai jam 12 besok pagi kamu bangun masih ngantuk kan, belajar juga jadi susah. Oh iya, dia ngalamin sendiri gitu. Itu langsung instantly dia rasain gitu. Nah, jadi yuk kita belajar lewat sisi yang lebih positif akhirnya gitu. Gitu ya, Saudara Titus ya. Baik, terima kasih waktunya Ibu Irin untuk sharingnya di pada sore hari ini ya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke dalam sesi breakout room tentunya, saya ingin sedikit men-sharingkan tadi ya perkataan di akhir yang disampaikan oleh Ibu Irin di dalam bahasa Indonesianya, yaitu adalah itu ada di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ternyata apa yang kita kerjakan di sekarang ini terhadap anak-anak kita yang masih muda ini, itu berimbas sampai pada masa tuanya. Yang kita kerjakan hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bahkan saya yakin Bapak, Ibu, rekan-rekan semua datang ke webinar kita beberapa menit ini pun tidaklah sia-sia. Anda pasti mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan pun diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita semua. Bapak Ibu, semoga dari sharing yang ada ini kita bisa nampak ya bahwa anak kita ini seperti investasi kita di masa depan. Bagaimana anak kita di depan itu berimbas dengan kehidupan kita, bukan? Karena bagaimanapun kita akan semakin bertambah umur.
anak kita juga akan semakin bertambah umur. Kita pun berharap mereka bisa sukses, nah, supaya kita pun ya, nah, kita pun juga nantinya enak ya, melihat anak kita sukses sukacita juga. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu dimulai dari sekarang. Bukan dimulai ketika nanti mereka menginjak bangku kuliah, tapi dimulai dari sekarang ketika mereka sejak muda ya. Bahasa Inggrisnya dari kids ya, masih anak, masih muda. Baiklah, sebelum masuk ke dalam sesi breakout room, saya akan pimpin di dalam doa. Bapak Ibu boleh sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia yang Kau berikan. Kami masih boleh sama-sama melihat bahwa perihal pendidikan terhadap anak-anak kami sungguh menengadah di hadapan-Mu. Mohon rahmat Tuhan, memimpin di depan, sehingga anak-anak kami kelak boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami bina dari mulai sekarang ini, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Oh Tuhan, mohon Kau memberikan kami ketekunan, kekuatan, menjadi orang tua yang boleh terus belajar menghadapi segala tantangan untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan keluarga kami, apapun yang kami butuhkan, juga mohon Tuhan yang mencukupkan. Kami percaya padamu, Kau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi breakout room. Bapak Ibu jangan leave terlebih dahulu, kita sudah dibagi ke dalam room yang ada. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Saya akan bagi ke dalam breakout room. Bapak Ibu bisa join. Terima kasih.
Hemai ngoh. Berapa orangnya nak di kelas? Oh, 31. Ya, kurang lebih lah. 31. Banyak sih muridnya, 3 lebih. 3 Ini lebih. ada gangguan sinyal lah, putus-putus. Dari tadi sinyalnya kurang. Ini ada saudara Rudolf ya. Ya. Ini suaranya putus-putus ya. Halo, tadi udah saya bagi ke breakout room, tapi sepertinya pada keluar orang tuanya. Iya. Oke, ya, terima kasih. Oke. Iya. Nggak usah di-record kali. Brother.